Pernah bingung milih metode peramalan? Disuruh atasan untuk prediksi penjualan, tapi kamu masih amatiran. Aman aja, karena ini waktunya Let's Learning with Reira. Kenalin, aku Reira dari Statistika Universitas Pajajaran. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah analisis data deret waktu yang diampu oleh Pak Gumgum. Video ini akan membahas perbedaan dari dua metode exponential smoothing, yaitu SES dan HOLT. Oke, before that, exponential smoothing adalah tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling akhir mempunyai bobot yang lebih besar. Exponential smoothing ada 3, single, double, dan triple. Kali ini kita hanya akan membahas 2, single exponential smoothing dan double exponential smoothing atau HOLT. Jadi kapan kita pakai HOLT dan kapan kita pakai SES? Perbedaan ini dapat diamati dari bentuk data, rumus, dan cara kerja. Let's talk about SES. SES bekerja dengan baik pada pola data horizontal. Artinya, data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan, tanpa adanya tren atau peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sekarang, kita lihat rumusnya. SES hanya memiliki satu parameter yang disebut alfa, atau konstanta penghalusan level. Tujuannya untuk menghilangkan fluktuasi yang tidak teratur dalam data. Nilai alfa menentukan seberapa cepat data baru memengaruhi penghalusan, rentangnya dari 0 sampai 1. Nilai alfa yang lebih tinggi akan mengakibatkan penghalusan yang lebih cepat, dan sebaliknya, kalau alfanya rendah, akan mengakibatkan penghalusan yang lebih lambat. Simple kan? The second one is HOLT. HOLT baik digunakan pada data yang memiliki pola tren. Artinya, terdapat pergerakan data yang relatif stabil dan terus-menerus dalam jangka panjang, entah itu naik atau uptrend, dan turun atau downtrend. Well, kalau dilihat dari rumusnya, ada sedikit perbedaan nih. HOLT memerlukan inisialisasi awal. Selain itu, HOLT memiliki dua parameter yang disebut alfa dan beta. Alfa merupakan penghalusan level, dan beta adalah tambahan untuk menghaluskan tren. Mirip seperti alfa, beta juga memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Apabila beta mendekati 1, tren akan bereaksi cepat terhadap perubahan terbaru dalam data. Artinya, tren yang dihitung akan sangat responsif terhadap fluktuasi jangka pendek. Sebaliknya, apabila mendekati 0, tren akan lebih stabil dan lambat berubah, karena sebagian besar bobot diberikan pada tren sebelumnya. Optimasi nilai alfa dan beta dapat dicari dengan trial and error atau menggunakan bantuan software seperti Excel, guna menemukan nilai alfa dan beta yang paling optimum untuk menghasilkan error terkecil. Sedikit lebih rumit kan? Jadi kesimpulannya, single exponential smoothing atau SES hanya memiliki satu komponen yaitu level dan tidak ada tren dengan satu parameter yaitu alfa. SES baik digunakan pada data dengan fluktuasi stabil, misalnya konsumsi listrik harian di rumah tangga yang konstan, lama waktu tidur harian seseorang, persediaan barang tetap di gudang, atau bisa juga penjualan harian air mineral yang stabil. Berbeda dengan HOLT atau double exponential smoothing, HOLT memiliki dua komponen yaitu level dan trend, dengan parameter alfa dan beta. HOLT baik digunakan pada data yang menunjukkan tren, entah itu meningkat atau menurun. Misalnya, data jumlah pengguna internet dan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tiap tahun, atau penjualan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang. Intinya nih ya, SES cocok untuk data yang tidak berubah banyak dari waktu ke waktu, kalau HOLT digunakan ketika data menunjukkan tren naik atau turun secara konsisten. Supaya kamu makin jago buat bedain SES dan HOLT, kamu bisa coba beberapa rekomendasi contoh kasus berikut ini. Yang pertama, ada permintaan harian roti pada toko kecil, jumlah pengunjung website dalam suatu periode yang biasanya harian, konsumsi harian listrik rumah tangga, atau juga bisa jumlah keluhan pelanggan. Kalau HOLT, kamu bisa pakai beberapa kasus berikut. Misalnya jumlah pengikut media sosial akun public figure, produksi pabrik harian yang lagi mengalami proses scaling up, jumlah pengguna aplikasi fintech dari bulan ke bulan, atau penjualan bulanan dari barang yang sedang tren. Nah, sekarang jadi paham bedanya kan? Thank you for watching. Bye-bye!